wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Faqad wallahu ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairu amala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang saya muliakan kepada Ketua Yayasan beserta pimpinan Pondok Pesantren Jamiatul Quran, juga yang saya muliakan kepada aparatur pemerintah, mulai dari Bapak Lurah, Bapak Camat, RT dan RW, juga aparat keamanan, juga yang saya muliakan juga kepada para asatid wal asatidah Ma'had Jamiatul Quran, ya, juga kepada ibu-ibu dan para santriin wa santriyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya di makam yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan keturunan dzurriyyah yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari yang cerah, dipenuhi dengan hati yang sangat berbahagia, di mana pada hari ini adalah saya mendengar begitu senang dan syahdunya mendengar para santriin-santriyah yang khatmil Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Saya doakan mudah-mudahan menjadi generasi Qur'ani. Juga salawat dan salam marilah kita limpahkan kemudian kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, saya lurak lirik kanan kiri, saya melihat mana para santriin pesantren Jamiatul Quraniyah. Angkat tangan. Ini yang di depan semua, Bu. Di depan semuanya. Ibu-ibu, ibu memasukkan anak ke pondok pesantren,
termasuk ibu yang paling pandai memilih. Ibu dan bapak termasuk orang tua yang sangat paham dan sangat cerdas. Saya tidak akan bilang ibu bapak yang mengerti, karena beda bu, ngerti dan paham beda. Ibu dan bapak tidak salah, termasuk orang tua yang sangat paham, sangat cerdas memasuki anak kepada pondok pesantren. Anak-anakku sekalian harus bangga bahwa cinta ibu dan bapak bukan cinta di dunia saja. Harusnya kalian bersyukur, bersujud. Cinta ibu bapak bukan hanya ingin kumpul di dunia saja. Nih nak makannya, nih nak uang jajannya, nih nak tempat tidurnya, nih nak untuk kebutuhan yang lainnya. Tapi kata ibu dan bapak, nak, bapak dan ibu bukan hanya ingin kumpul di dunia, tetapi ibu bapak ingin kumpul di akhirat sama-sama. Ibu bapak termasuk cintanya cinta sejati, bukan hanya ingin kumpul di rumah sewaktu hidup, tapi bapak dan ibu ingin kumpul sama di akhirat. Kata ibu dan bapak, nah, kalau kalian ada kekurangan di dunia, bisa bapak dan ibu bantu. Tapi nanti di akhirat, jika kamu kurang, bapak nggak bisa bantu. Mendingan susah sekarang daripada susah-susah kemudian. Bapak dan ibu tidak bisa menolong. Jika kamu nanti di akhirat mendapatkan tempat yang tidak mulia, tapi sekarang kamu nangis, ibu bisa memberi. Ibu bisa memberi apa yang kamu inginkan, tapi di akhirat tidak bisa dibeli dengan apapun. Berarti ibu dan bapak sudah sesuai dengan firman Allah surah At-Tahrim. Menjaga bukan hanya menjaga masalah fisiknya, fisik dan mental pun dijaga bu di pesantren, sehingga kedepannya sudah menjadi dewasa, menjadi manusia yang kuat dalam menghadapi apapun. Kenapa? Karena tanggung jawab orang tua harus bisa mendidik anak kuat fisik, kuat mental. Itu. Dalam Al-Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah. Bahan dalam kitab Uqudul Jan, faktihuhum wa allimuhum. Ajarilah, berilah kepahaman ahli kalian. Pertama, paham apa? Paham tentang syariatuddin, syariat agama. Kenapa? Karena kita hidup tidak lepas daripada aturan agama. Betul gak bu? Masalah kecil aja bu, sama bu ya berdiri. Masalah sepele aja, bu kita sepele. Makan ada aturannya nggak bu? Ada. Betul bu? Berdandan syariat agama mengatur tidak bu? Mengatur. Bergaul syariat agama mengatur tidak bu? Mengatur. Tidak ada barang kecil pun hidup kita lepas daripada syariat agama. Maka orang tua yang cerdas adalah orang tua yang bisa memasuki
pesantren. Ingat ibu, pesantren bukan hanya belajar tentang ibadah. Semua pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia di pondok pesantren ada. Ada, Bu. Bukan hanya bangun tahajud, bukan hanya sedekah, bukan hanya ibadah yang lainnya. Semua termasuk teknologi pun, bahasa pun, hitung-hitungan pun dalam pesantren ada. Dalam Al-Quran ingin belajar tentang hitung-hitungan, surah Al-Ankabut, surah An-Nur. Ada semuanya, Bu. Biologi, kesehatan, ilmu teknologi, iptek dan sains. Dalam surah Ar-Rahman disebutkan, ya ma'syaraz jinni wal insi in istata'tum an ta'budu. Wahai manusia dan jin, silahkan kalian naik min aqtaris samawati wal ard. Silahkan kamu naik ke atas langit dan bumi. Pangbudu, naiklah kalian. Bentuk fi'il aman ditasis dengan istisna isbat wan nabi. Naiklah kamu ke atas, silakan. Dengan ilmu apa? Dengan ilmunya. Ilmu teknologi harus dipelajari. Maka anak-anakku santri, tadi saya mendengar ada yang hafal Al-Quran, lulusan MTS. Jangan mandek, lanjutkan. Lanjutkan. Santri itu ada 5 huruf. Berapa huruf? 5. Santri. 1 S. Apa artinya S? Satrul aurah. Santri mah mesti tutup aurat. Betul gak, Bu? Betul. Itu ciri khas santri ya, Bu. Kewajiban itu untuk aurat. Lalu N-nya, naibul ulama, pengganti ulama. Bu, saya ngajar di kampus Setiami Jakarta dan UMJ. Saya setiap tahun berwisudakan mahasiswa, sekali wisuda 15.000. Tapi adakah naibul fa'il, pengganti ulama setahun 10? Enggak. Saya belum lama, baru pulang dari Jakarta. Ada wisuda akbar. Kebetulan ada COVID, jadi gak bisa wisuda tatap-tatap kayak begini. Akhirnya wisuda akbar dari tahun 2018 sampai tahun 2003. Berapa? 40.000 mahasiswa. Ada sarjana PAI, ada sarjana SE, ada sarjana administrasi. Tapi adakah pesantren mengeluarkan setahun wisudawan, wisuda ajuan? Ada tidak? Jadi para santri ini naibul ulama, pengganti ulama. Di mana pengganti ulama susah karena enggaan perintah turun dari pesantren dapat gelar ajuan. Ada enggak, Bu? Susah. Yang bilang ajuan siapa? Siapa? Apakah Mendikti? Tidak. Apakah Dewan Pendidikan Agama? Tidak. Kadang saya suka miris, ya Allah, ulama sudah meninggal. Siapa lagi akan membimbing para umat ini? Maka anak-anakku kalian naibul ulama, pengganti dari ulama, teruskan pesantrennya. Insya Allah.
dari pesantren apa? Karena Al-Quran baru bisa akan dipahami kalau kita memiliki 15 macam ilmu. Ya tidak semuanya memiliki macam ilmu, ya satu ilmu lah kita kuasai. Nahwu sorobnya kah, balagohnya kah, fikihnya kah, gitu kan? Lanjut. Karena dunia kalau sudah tidak ada ulama, pasti apa? Allah akan segera cabut. Berarti kiamat. Karena masa dunia ada ulama, maka bertahan. Kiamat belum terjadi. Itu N-nya naibul ulama. Santri. Lalu T-nya apa? Tarkul maksiat. Meninggalkan kepada maksiat. Belajar. Maka digembleng santri di pondok pesantren, fisiknya makan pun apa adanya, Bu. Betul. Dilatih. Makan magaram oke. Tidur terpakai sama oke. Tidur di hotel pun oke ya, Bu ya, kalau para santri. Kenapa? Karena fisiknya dan mentalnya sudah dilatih. Bangun malam, hudang, tahajud, belajar. Itu santri. Sehingga keluar daripada pesantren menjalani kehidupan karena sudah dilatih, sudah biasa. Tetapi kalau anak dilatih untuk kesenangan aja, ketika keluar dari rumah menghadapi kesusahan, saya tadi mau kemarin ngelihat anak saya, Bu, ya main HP. Saya lihat, nak, kamu lagi ngapain? Anak sekarang mau nggak bisa daripada HP ya, Bu ya. Saya sambil ngambil sesuatu, saya mendengar, saya menghadap kepada lemari. Kata suaminya nanya, "Dek, kenapa?" "Aku capek udah rumah tangga. Aku harus nyiapin makanan untuk suami. Aku harus masak. Aku harus nyuci." Ngaguk nangis. Tanya suaminya lagi, "Emang dulu waktu belum nikah sama abang, Neng kumaha?" "Saya sebelum nikah makan tinggal makan, gak disiapin sama mama. Entah nyusul, entah naon, aina mah abi capek kegiat." Itu, Bu. Tapi kalau santri sudah keluar dari pesantren, melihat rumah berantakan karena akhlakul karimahnya ada gitu kan ya, nyapu, khidmat kepada ibu dan bapak. Malah ada mahasiswi saya, "Ibu, saya mau bicara sama ibu." "Ada apa, nak?" "Saya nggak kuat, Bu." "Nggak kuat kenapa? Kamu nikah baru sebulan." "Saya nyuci, Bu, capek, suami saya mau kerja dan kerja." Maka ibu masukin anak ke pondok pesantren, pas fisiknya, mentalnya sudah dilatih. Saya kenapa, Bu, bisa seperti ini? Karena dalam Al-Quran ada sebagian manusia, "Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Ada sebagian manusia yang berkata, "Saya hanya mengharapkan kesenangan dunia saja, tapi di akhirat tidak mendapat bagian." Dunia berapa lama sih, Bu? Berapa lama sih dunia? Rasulullah saja hanya usia 62 tahun.
Satu hari di akhirat 1000 tahun lamanya bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman 5000 tahun rasanya lama di akhirat. Maka anak-anakku, para santri dan santriah, kalian harus sujud syukur kepada ibu dan bapak. Bukan ibu dan bapak membuang, bukan. Estuning cinta ingin kumpul di dunia sampai akhir. Kalau kata anak sekarang mah suka ada. Kalau anak sekarang yang baru gede bilang aku cinta kamu, I love you, muah. Iya kan? Bukan itu. Tapi cinta sejati di dunia wal akhirah. Itu. Maka lanjutkanlah untuk belajar. Berarti ibu-ibu memasukkan anak ke pondok pesantren ini sudah pas sesuai anjuran Al-Quran dan Al-Hadis. Ibu serahkan kepada pimpinan pondok pesantren nih Pak, titipkan, jangan takut Bu, serahkan semuanya. Demi apa? Demi mencetak anak yang soleh dan soleh. Sedih sekali Bu, kalau ibu punya anak ketika ibu sakit atau meninggal dunia gak ada yang mendoakan. Sedih. Karena doa anak yang soleh Allah kabulkan. Dalam Al-Quran tadi dibacakan al-malu wal banuna zinatu hayati dunia. Harta dan anak itu hanya penghiasan dunia. Perhiasan dunia. Semua yang kita cintai pasti akan ada akhirnya. Tapi sebaik-baiknya perhiasan yang kekal abadi atau sesuatu yang ibu harapkan yang lebih baik, tidak akan pudar, tidak akan hilang, apa? Adalah amal soleh. Ibu masukkan anak ke pondok amal soleh, bukan Bu? Amal soleh. Tidak akan pudar Bu. Anak membaca Al-Quran di sini, ibu di rumah, itu mengangkat derajat orang tua. Meninggal menerangi kuburannya. Bukan hanya orang tuanya, tapi neneknya, kakeknya pun dengan asbab anak cucunya bisa membaca Al-Quran, paham agama, maka akan nyampai pahala cahayanya kepada ibu ramanya, kepada keturunannya, kepada kakek dan neneknya. Jangan takut Bu, jangan takut. Eta kelulusan santri mah katanya entar makannya makan kulhu. Saya jawab amin. Saya aminkan Bu. Makan kulhu jadi santri mah. Kata ibu amin. Kenapa saya bilang amin? Ya Allah, kuatkanlah tauhid saya kepada surah Al-Ikhlas tadi. Apa yang dibilang masyarakat bahwa santri makan kulhu. Saya tidak pernah makan kulhu, makannya nasi sama. Ya kan Bu? Ya. Ada di sini yang makannya selain daripada nasi? Ada. Ibu jangan takut anak di pesantren gak makan, gak usaha. Kenapa? Karena gak punya ijazah. Jangan takut Bu. Semua manusia merebutkan kertas Bu. Betul gak?
Tapi kita lupa ada kertas yang asli yang tidak bisa difotokopi dan tidak bisa dimanipulasi. Bahwa kertas yang direbutkan di situ ada. Bahwa kertas yang kita takutkan pun ada. Ada Bu, kita nggak mau punya kertas, apalagi masih hidup. Nggak mau aku. Kertas apa? Kertas apa Bu yang kita nggak mau miliki? Kertas kematian. Betul nggak Bu? Orang belum mati Bu. Tapi selain kertas itu ada 3 kertas. 1 kertas yang direbutkan oleh manusia sehingga lupa halal dan haram. Yang kedua, ada kertas yang orang tidak mau memiliki karena emang belum mati. Dan yang ketiga, ada kertas yang tidak bisa difotokopi. Ada kertas yang tidak bisa dimanipulasi. Kertas apa Bu? Ada yang tahu? Kertas apa Bu? Kertas lembaran catatan amal kita. Betul nggak Bu? Tiap hari malaikat apa Bu? Yang kiri kanan mencatat kata apa Bu? Rokib mencatat Bu. Ini si ibu jualan di pasar, jualan sayur asem, jualan minyak, bagaimana nimbangnya benar atau tidak? Bicaranya benar atau tidak? Dicatat Bu. Ya kan Bu? Buat kertas yang direbutkan, ijazah benar apa tidak, jujur apa tidak? Ada. Maka dalam surah Al-Kahfi, wa wudi al-kitab, tatkala Allah letakkan itu buku Bu, fatarul mujrimina musfikina, maka orang-orang yang berdosa melihat musfikina, mereka siunun. Kunaon sieun? Mimma fihi, eta isi buku. Sieun isi di jero isi buku eta. Sehingga mereka berkata, yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Aduh, ieu buku naon? Ieu buku naon ieu? Kok kabehanana aya perilaku anu leutik anu gede? La yugadiru shagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aya kabeh. Jalma ngarebutkeun kertas. Aya. Jam sakieu hari ieu keur naon? Aya. Kaget mereka, wa wazadu ma amilu hadira. Ternyata aya kabeh dinya perilaku umat manusia. Lupa kita kepada kertas yang tidak bisa difotokopi dan tidak bisa dimanipulasi, yang akan menentukan kebahagiaan kita kelak di akhirat, yaitu kertas yang yaitu catatan amal kita. Kita lupa kepada itu. Maka jangan tahu. Orang banyak gak mesantren pun gak bekerja. Banyak ya Bu, bukan hanya santri. Insya Allah santri Allah akan mudahkan rezeki. Maka janganlah takut. Itulah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Sudah ibu masukkan pada tempat yang tepat sekali untuk mencetak anak yang kuat fisik dan mental. Kemudian kewajiban orang tua sudah dewasa adalah menikahkan. Tapi yang belum nikah jang mesantren heula, lanjutkeun mesantren heula. Tong kakawin masih lotik, masih MTS ya. Lanjutkan.
termasuk imaduddin, tiang agama, termasuk imadul bilad, tiang negara. Kalianlah yang menentukan agama dan negara maju dan mundurnya, karena kalian generasi negara dan generasi agama dan generasi yang akan melanjutkan generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dengan ilmu. Maka janganlah stop untuk belajar. Boleh gak saya berpantun para santri? Boleh. Boleh bersantun? Boleh. Wahai para santri yang berkopiah, lanjutkan gak? Lanjutkan gak? Wahai para santri yang berkopiah dan yang berbusana muslimah, sungguh kalian membaca Al-Quran dengan fasih, apalagi pandai ilmu fikih. Jadikanlah kami sebagai kekasih. Kata para santri, wahai santriah yang pasti wanita solehah, jadikanlah saya sebagai kekasih bila mana saya sudah hafal alfiyah. Cuman pesan saya ada satu, wahai para santri yang belajar ilmu nahwu, mengkaji kitab Imriti, tidak lupa mengaji akhlak kitab Uwasoya. Kami mencintai santri yang berilmu dan berakhlakmu mulia. Maka pesan saya kepada para santria dan santri, karena akan liburan, pesan yang pertama adalah jangan sampai liburan ini dijadikan sebuah bencana. Berapa santri? Bencana. Loh gimana Bu? Liburan jadikan bencana? Di rumah bagaikan raja dan ratu. Jangan. Makan dilayani, tidur aja. Jangan. Itu sebuah bencana. Tunjukilah akhlak yang mulia. Bawalah kegiatan pesantren ke dalam rumah. Jangan menjadi ratu dan raja. Segala ingin dihidmat, segala ingin dilayani. Jangan. Bawa kegiatan pesantren ke dalam rumah. Di rumah kotor. Rumah kotor segera disapu. Maaf ya Bu, saya minum dulu. Rumahnya disapu. Laki-laki begitu tiba waktu sholat lebih awal masuk ke masjid. Azan dikomandangkan, ini mah sholat dibahuni. Alasannya udah capek mak, udah capek di pesantren. Saya ingin menjadi raja. Itu liburan menjadi bencana. Tunjukilah akhlakul karimah.
Karena ada hadis Nabi SAW bersabda, innal mu'mina yudriku bihusni khuluqihi darajatin qa'imil lail wa sha'imin nahar. Sesungguhnya orang mukmin yang memiliki akhlak yang baik maka menyamai derajatnya orang yang semalam penuh melaksanakan ibadah dan pada siang hari dia berpuasa. Para santri zaman dahulu banyak orang berilmu tapi tidak berakhlak. Bukannya sekarang. Emang ada, Bu? Ada. Siapa? Ada yang tahu? Orang dahulu berilmu tapi tidak beretika, tidak berakhlak. Ada tidak? Ada. Siapa? Fir'aun, Qarun, benar gak? Haman. Jangan dibilang Fir'aun seorang pemimpin, seorang raja. Yang nama raja masih memiliki ilmu kan? Tapi kenapa Allah bilang Fir'aun laknatullah? Karena tidak memiliki akhlak yang mulia. Juga Qarun ahli bisnis, di bidang bisnis lewat. Ketika Allah suruh zakat nggak mau dia zakat. Maka orang yang memiliki akhlak yang mulia menyamai derajatnya orang yang bangun malam mengerjakan semalam penuh tahajud dan pada siang harinya dia berpuasa. Banyak orang berilmu tapi pinternya pinter kebeli. Jadikanlah generasi muda yang berilmu wazidnahum juga Abu Jahal. Mereka punya ilmu semuanya. Jadikanlah pemuda amanu wazidnahum huda, menambah ilmu dan mendapatkan petunjuk, memiliki akhlak yang mulia. Bahkan hadis Nabi lagi, inna min ahibbikum, sesungguhnya kata Allah, min ahibbikum alayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaq. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan tempatnya dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang baik akhlaknya. Maka jadilah generasi Islam yang berakhlak mulia. Sekarang banyak orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Yang sekarang butuhkan agama dan negara generasi berilmu dan berakhlak. Itu kalau sudah berakhlak mulia maka agama dan negara akan maju dan aman. Tetapi ilmu dipegang sama orang yang tidak mempunyai akhlak maka agama dan negara akan hancur, masyarakat pun akan hancur. Apalagi orang yang tidak berilmu mengakui punya ilmu bisa ingin memimpin negara dan agama, tidak bisa. Karena hancurnya agama dan negara masyarakat dengan dua. Pertama, orang berilmu pinternya kebelinger. Yang kedua, orang ngaku-ngaku punya ilmu padahal teboga ilmu. Itu berbahaya. Maka yang dibutuhkan oleh agama dan negara hari ini adalah generasi muda berilmu dan berakhlak mulia. Mudah-mudahan para santri dan santriyah di sini Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat, senantiasa memiliki akhlak yang mulia.
yang mulia. Ibu-ibu yang saya muliakan, juga para santri dan santri ya, kita doakan mudah-mudahan Ma'had Jamiatul Qur'ani dilapangkan ya segala rizkinya, disehatkan pula para asatid wal asatidah, dan mohon doanya kepada ibu-ibu di mana pondok pesantren Jamiatul Qur'an ini akan membangun aliyah. Bantu Bu, apa? Bantu. Yang punya rizkinya, ayo silahkan berikan rizkinya. Yang punya gelangnya, ayo boleh sedekahkan gelangnya. Yang punya tanahnya, silahkan infakkan tanahnya. Yang punya tenaga, silahkan sedekahkan tenaganya. Menyedekahkan rizki bukan berkurang, malah bertambah. Ada kisah Bu, ada kisah Siti Fatimah, putri siapa Bu? Putri? Boleh cerita Bu? Jam berapa ini? 12 kurang 25. Beliau dalam keadaan sakit. Suami tercintanya menawarkan, wahai istriku, apa yang kamu inginkan? Kata Siti Fatimah, wahai suamiku, aku ingin buah roman, ingin buah delima. Sayyidina Ali segera pergi ke pasar, tapi Sayyidina Ali tidak memiliki uang. Mau nyari pinjaman aja 1 dinar untuk beli buah delima. Pergilah ke pasar, beli buah delima 1 Bu. Di perjalanan, di pinggir jalan, melihat kakek-kakek tua sedang berbaring. Lalu Sayyidina Ali bertanya, wahai Bapak sakit ya? Iya. Saya sudah 5 hari di sini, tapi gak ada satupun orang yang bertanya kepada saya. Hanya Bapaklah yang bertanya kepada saya. Subhanallah, kata Sayyidina Ali. Lalu Bapak kepengen apa? Saya kepengen buah delima. Kalau saya makan buah delima, pasti saya sembuh. Sayyidina Ali megang 1 buah delima. Untuk siapa? Untuk istrinya. Untuk istrinya. Bingung Bu Sayyidina Ali, ini gimana istri tercintaku? Udah deh dipotong aja. Lah, dipotong. Yang 1 untuk istri tercintanya, yang 1 diberikan kepada siapa? Bapak. Diberikanlah, dimakanlah. Lalu kata Sayyidina Ali, bagaimana Bapak? Alhamdulillah, saya sudah enakan karena makan buah delima. Alhamdulillah, apalagi kalau dikasih yang separuhnya lagi. La ilaha illallah. Gimana Bu? Kalau dikasih yang separuhnya lagi, pasti saya jalan Sayyidina Ali. Kata siapa? Lalu Sayyidina Ali memberikannya. Betul Bu, bapak tua tadi langsung jalan pulang ke rumah. Hatinya sambil bingung, gak mau melihat istrinya sedih. Jalan ke rumahnya, seperti melihat raut mukanya, raut muka suaminya seperti kebingungan. Ditegur ya, wahai suamiku, bagaimana, kenapa itu raut mukanya begitu? Sayyidina Ali,
Maaf ya Ma, tadi teh begini. Kata si Fatimah, alhamdulillah rabbil alamin. Pasti saya sembuh wahai suamiku. Kamu terima? Kurma kita teh hayang mah dibikeureuh terima monyet. Gimana sih Bapak teh? Ini alhamdulillah saya sembuh wahai suami. Gak lama kemudian mendengar yang mengetok pintu, tuk. Si Nari bertanya, siapa? Saya Salman Al-Farisi. Oh ya? Rupanya Salman Al-Farisi membawa satu baskom yang ditutup rapat dengan taplak meja. Ditaruhnya di sebelah pintu. Salman Al-Farisi, wahai sahabatku Ali, ada apa kamu kemari? Kata Sayyidina Ali, saya diutus oleh Rasulullah SAW untuk memberikan ini. Dibukalah pintunya. Apa ini? Lalu Sayyidina Ali membuka baskom, ternyata ada delima. Dihitung ada 9 delima. Lalu Sayyidina Ali bertanya, loh kenapa kok 9 enggak 10? Kok 9 enggak 10? Mana satu lagi? Kata Salman Al-Farisi, kirain kamu nggak ingat, aku ngetes aja, aku ambil tuh kurma, nih kurmanya, delimanya satu lagi, taruh jadi 10. Maka barang siapa orang yang berbuat kebaikan, satu kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sayyidina Ali memberikan 1 delima, Allah balas dengan 10. Jangan takut Bu. Itu keutamaan bagi orang yang bersedekah. Kemudian saya punya teman Bu, dia punya pembantu sering bolak-balik ke kamar mandi. Kata majikannya, Mbak kunaon sih bolak ke kamar mandi wae. Lalu kata si mbaknya, saya kemari kerja baru melahirkan, saya sedang nipas. Kenapa Bu? Oh jadi kamu punya bayi di sana? Iya, saya punya bayi. Karena saya menjadi pekerja TKW sudah ada panggilan, maka saya harus segera terbang ke sana. Kemudian kagetlah majikannya bahwa beliau sedang kondisi nipas, meninggalkan bayi yang baru 5 hari. Lalu suami istri itu bermusyawarah, sudah aja, sekarang kamu balik ke Indonesia dan gaji kamu selama 2 tahun akan aku berikan. Diberikanlah, pulanglah terbang ke Indonesia. Rupanya si istrinya Bu memiliki penyakit kanker rahim stadium 5. Pada waktu itu jadwal beliau dioperasi. Datanglah ke rumah sakit, cek and recheck, ternyata kata dokter penyakit ibu sudah tidak ada. Ibu minum apa? Ibu makan obat apa? Kata keluarganya, kata suami dan istrinya, saya tidak minum obat apa-apa, saya memberikan sedekah ini kepada pembantu saya yang sedang nipas suruh terbang. Maka orang sedekah tolak, ayolah, maka doakan bersama. Mudah-mudahan hajat daripada Ma'had Jami'atul Quran ya, ingin membangun aliyah, mudah-mudahan
Allah berikan kemudahan, juga mudah-mudahan yang punya tanahnya pun mengikhlaskan atau mengurangi memberikan sedekah untuk membangun syiar agama. Ya Bu ya, mari kita doakan bersama, mudah-mudahan Ma'had Jami'atul Qur'aniyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pesantren yang kokoh dan kuat sampai yaumil kiamah, dan mudah-mudahan para asatidah diberikan kesehatan selalu, dan mudah-mudahan hajatnya oleh Allah diberikan kemudahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, silahkan yang ingin bersedekah akan membuka sorban atau kotak daripada infak. Yang ingin berimpak silahkan, mudah-mudahan hajat ibu Allah berikan kemudahan dan kesehatan, menjadi duriyah yang soleh dan solehah, sambil membacakan solawat ya. Solawat mulai daripada solawatnya solawat Basyirah. Kita sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم Sallallahu
yang sudah melimpahkan sebagian rezekinya, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala membalas dengan berlipat-lipat ganda. 1000 dibalas oleh Allah 10. Jadi berapa? 10.000. Terus makin besar, maka makin besar pula Allah melipatkan gandakan. Kita harus yakin. Orang non muslim pun yakin, apalagi kita seorang orang agama Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran. Kita harus yakin kepada firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan duduk lagi. Udah hilang pegelnya, Bu? Udah hilang pegelnya? Alhamdulillah. Dan sekali lagi kita doakan mudah-mudahan hajat daripada pesantren Jamiatul Quraniyah yang akan membeli tanah untuk pendidikan aliyah, Allah berikan kemudahkan dan dilapangkan semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf ada kekurangan dan kesalahannya, itu daripada kemudahan saya. Namun sebelumnya barangkali ada ingin mondok pesantren di Aryadut Tauhid Sukasari, Rancapaku, Singaparna, silahkan saya tunggu di Mahat Pesantren Aryadut Tauhid. Di situ ada pendidikan MTS dan SMK, dan ada kelas tahasus, kelas Alfiyah 1 dan Alfiyah 2. Yang ingin silahkan saya tunggu. Mudah-mudahan sekali promosi ya Bu ya. Kalian promosi ini. Mudah-mudahan ada yang berminat. Dan sekali lagi mohon maaf kekurangan dan kesalahannya dengan doa permadis. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.